Shalom, saudara. Saya mau beritahu buat saudara bahwa ada satu hal yang tidak disukai Tuhan. Kalau saudara melakukan ini, Tuhan bisa marah dengan saudara. Ini dia. Mungkin saudara pikir itu hal yang biasa, tetapi kalau saudara melakukannya, saya beritahu saudara, Tuhan bisa marah. Apa itu? Yaitu begini saudara, jangan mensyukuri kejatuhan seorang anak Tuhan. Jangan turut bersuka cita kalau ada seorang anak Tuhan jatuh. Apalagi seorang hamba Tuhan yang jatuh, lalu saudara bersuka cita, lalu saudara mensyukurinya. Jangan saudara, sebab ini bisa membawa saudara kepada masalah yang serius, seperti yang terjadi kepada Bani Amon. Bacaan kita hari ini dalam Kingdom Lifestyles kita adalah Yehezkiel 25-28 dan Wahyu pasal yang ke-10. Saya ajak saudara lihat Yehezkiel 25 ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Katakanlah kepada Bani Amon, dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel waktu itu dijadikannya sunyi, sepi, dan mengenai kaum Yehuda waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu daripada ternakmu. Hei, Tuhan bisa marah kalau saudara ikut bersuka cita, atau minimal saudara mengata-ngatai salah sendiri. Syukurin, hati-hati saudara, karena Tuhan marah. Tuhan akan membuat perhitungan dalam hidup saudara. Justru seharusnya kita mengembangkan perasaan empati kita. Coba saudara berpikir kalau saudara ada di pihaknya dia. Saudara coba berpikir kalau saudara berdiri di sepatunya dia. Sebab saya percaya tidak ada sesuatu masalah yang tanpa penyebab. Segala sesuatu ada penyebabnya. Makanya saudara jangan buru-buru menghakimi, jangan buru-buru mensyukur-syukurkan, tetapi berusahalah untuk berempati, bahkan mendoakan, terlebih lagi merangkulnya, memberi semangat kepada dia, menerimanya. Seringkali, ini yang seringkali saya katakan, seringkali kita ini lebih mudah mengampuni orang yang di luar Tuhan. Kita lebih mudah mengampuni orang yang tidak kita kenal. Tetapi kita begitu sulit mengampuni saudara kita. Kita lebih sulit mengampuni rekan pelayanan kita. Kita lebih sulit mengampuni seorang hamba Tuhan yang melakukan kesalahan. Kita seakan-akan menyukur-nyukurkan. Jangan saudara, sebab Tuhan bisa marah. Sama seperti Tuhan marah kepada Bani Amon. Ini dia. Bahkan seharusnya saudara menggandeng tangannya, saudara berusaha mengerti. Tentu saja saudara tidak kompromi dengan kesalahannya, tetapi saudara tetap menerima manusianya, orangnya, sahabat saudara. Hari ini saya mendedikasikan buat orang-orang yang terbuang. Saya mendedikasikan buat hamba-hamba Tuhan yang mengalami kegagalan, untuk dipulihkan, untuk digandeng tangannya, untuk dirangkul. Dan ada bapak-bapak rohani yang akan membimbing dan kembali mengembalikan tempatnya pada tempat yang benar, yaitu dalam ladang pelayanan Tuhan. Ini dia. Sebab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang keempat, ada sebuah rahasia yang saudara tidak ketahui. Saya bacakan buat saudara Wahyu pasal yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-4, saya bacakan buat saudara. Dan sesudah ketujuh gurun itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh huruf itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ketika Rasul Yohanes ingin menuliskannya, suara itu berkata, jangan ditulis. Itu artinya apa? Biar itu tetap menjadi rahasianya Tuhan. Seringkali kegagalan seseorang, kejatuhan seseorang, saudara tidak perlu mencari-cari alasannya kenapa. Karena kewajiban saudara hanya menerima, merangkul, memulihkan, dan bahkan mempromosikannya kembali. Penyebabnya itu pasti ada, dan biarlah itu menjadi tetap rahasianya Tuhan. Ini dia. Mari saya beritahu kepada saudara, selagi saudara dalam kondisi yang baik, mari kita merangkul, kita membuka hati kita untuk rekan-rekan kita yang perlu support, perlu dorongan, perlu gandengan tangan kita. Jangan seperti Raja Tirus yang seperti kita baca dalam kitab Yehezkiel pasal 25-28. Diangkat Tuhan, diberikan segala sesuatu menjadi sombong, diberi keistimewaan menjadi sombong. Segala keistimewaan saudara, segala yang melekat pada saudara, itu semua dari Tuhan. Dan pakai itu
untuk mengangkat kehidupan orang lain. Saya terbuka buat setiap saudara hari ini yang mau bersama-sama dengan saya untuk maju, untuk kembali lagi melayani Tuhan. Mungkin saudara sudah jatuh, mungkin orang lain mempermalukan saudara, orang lain menolak saudara. I guarantee you, saya menerima saudara dengan tangan dan bahkan kaki terbuka. Haleluya. Dan mari kita kembali lagi melayani bersama-sama. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.